Miss Neti. Waalaikumsalam Ibu Suatu. Bagaimana kabarnya hari ini Miss Neti? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga Miss. Jadi hari ini ya Miss kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Miss. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi kita hari ini, yaitu untuk mengembangkan potensi diri kita sebagai pendidik kepada peserta didik ya Miss ya. Nah, kira-kira kapan ya Miss kita akan melakukan observasinya? Rencananya di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Bu. Jadi di hari Kamis di tanggal 30 Oktober ya Miss ya. Jadi kira-kira nih kelas mana nih ya Miss yang akan kita supervisi? Saya sih maunya di kelas 11 APHP Bu. Jadi sudah sepakat ya Miss ya, kita akan melaksanakan observasi di hari Kamis tanggal 30 Oktober dan di kelas 11 APHP ya Miss ya. Baik Miss, lalu tujuan apa nih yang akan dicapai dalam kegiatan supervisi kita hari ini? Kira-kira apa Miss? Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mendeskripsikan, kemudian menelaah, mampu membuat dan mempresentasikan teks analytical exposition. Jadi itu ya tadi tujuannya. Lalu bagian mana nih ya Miss yang akan saya supervisi di ketika observasi besok? Sepertinya di bagian diskusi Bu, karena di situ kegiatan yang bagus menurut saya. Jadi yang saya amati itu di bagian diskusi yang diskusi kelompok. Jadi mohon ketika diskusi itu berarti yang saya benar-benar saya amati itu di bagian diskusi, mohon keaktifannya baik Miss Neti-nya ataupun peserta didiknya ya Miss ya. Jadi tadi yang saya amati itu di bagian diskusi. Lalu model atau strategi apa nih yang Miss Neti pakai di pembelajaran besok? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning Bu. Jadi menggunakan pembelajaran based learning. Nah, harapannya ketika sudah melakukan observasi ini saya harap ketika telah melakukan observasi ini siswa dapat lebih aktif lagi dalam belajar, khususnya diskusi kelompok, kemudian pembelajarannya juga mereka lebih aktif, lebih senang dalam pembelajaran juga, dan mereka mampu membuat atau mempresentasikan teks analytical exposition ini dengan media di Canva Bu, PPT. Baik, terima kasih ya Miss atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, my student, before we start our study, let's pray together. And Wahyu, please lead us to pray, ya. Now, please. Siap, doa dalam hati, doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Morning. How are you today? We will singing Indonesia Raya. Please to front of the class to lead our singing. Stand up, please. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Now I will check your coming. Who doesn't come today? Anybody's not come? Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Wow, good. Mindfulness to make your focus on our listen today, on our study today. This is the mindfulness. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu relax.
finish what you're feeling today. You make relax. The next material I will ask you to last week we learned about our material. What is our material last week? Okay, the question for number 1 is, do you agree that smoking should be banned? Okay, Ria, why? Why you agree with this question, with this opinion? Karena rokok itu berbahaya bagi kita. Okay, good. Anybody's? No? Anybody's a reason? Okay. So what is give the conclusion about our material last week? Siapa yang mau ngasih kesimpulan materi minggu lalu? The conclusion is last week we was study about agree or disagree with other opinions. Okay, good. Give applause with Oka. To Oka, applause. Oke, my student, jadi Ibu akan ngasih tahu ke kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan TIFES serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan, mengevaluasi, kemudian menyusun laporan dan mempresentasikan teks analytical exposition secara berkelompok dan mandiri. Okay, my student, I will show you the video. Please, silahkan lihat dan perhatikan dan nanti tanggapi ya. A journey through a world of land and sea. Okay, according to the video above, what is the video about? Setelah kalian melihat video tadi, menurut kalian tadi itu videonya tentang apa sih? Apakah itu video yang bagus? Yes. Are you enjoy? Yes. Oke, silahkan yang bisa jawab nomor 1. What is the video about? Oke, Tri Aryani. Answer: Jungkook looks interesting in this performance due to his dynamic dance moves, expressive facial expression, strong vocal delivery, and the way he adjusts with the audience, creating an impressive experience. Oke, good. Jadi kata Tri, itu video itu tadi membuat penonton itu tertarik buat nonton laga Piala Dunia ya, yang kemarin ada di mana? Di Qatar. Oke, good. Thank you, Tri. And then for the next question, what is the aim of content creator make the video? Apa sih tujuan content creator itu bikin video itu tadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Munir, please stand up. The aim of the content creator is to show Chris Jungkook the lead analysis his performance, study, answer in brief about the next experiencing certificate performer. Oke, good. Give applause for Munir.
Jadi menurut Munir video tadi itu apa sih tujuannya konten kreator kok buat video seperti itu supaya penonton itu interest buat nonton. Oh di situ kan tadi ada Jungkook ya, pasti pendukungnya Jungkook, penggemarnya Jungkook suka ya, sehingga viewersnya bisa banyak ya. Oke, thank you Munir. And then based on the video, what are the reason Jungkook interesting in his performance? Apa sih? Siapa sih yang bisa jawab nomor 3? Anybody know? Nothing? Hah? Nggak ada ya? Oh, nggak tahu ya. Kira-kira Jungkook itu kenapa sih kok bikin interesting di performa itu? Kenapa? Karena Jungkook itu kan penggemarnya banyak, ya kan? Sehingga kenapa di kegiatan festival atau Piala Dunia di Qatar kemarin itu milih Jungkook karena itu tadi penggemarnya Jungkook itu banyak ya, sehingga kegiatan itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, good my student. Apa sih hubungannya yang tadi tentang analytical exposition? Nah, analytical exposition adalah analytical itu artinya examining and then looking at something carefully, artinya adalah suka memeriksa, menguji suatu kasus. Jadi itu tujuannya kalian. Misalnya ada sebuah masalah, kemudian kalian gali, kalian berikan opini menurut pendapatnya masing-masing. Jadi itu adalah analytical exposition, memberikan pendapat atau argumen kepada kasus yang ada, seperti itu. Paham? Paham, good. And then please Tri Aryani untuk maju ke depan untuk kita. Ibu punya LKPD buat kalian ya. Ini nanti Tri Aryani membaca teks analytical exposition, contoh teks analytical exposition. Kemudian nanti Tri Aryani bakal nanya nih, ya, bakal nanya tentang dari teks itu nanti isinya Tri Aryani bakal nanya, kemudian nanti yang bisa jawab bakal Ibu kasih tambahan nilai ya. Oke, Tri Aryani please come on here. Hah? Ini nggak usah ya, ini aja dari sini. Oke, mari kita simak teks yang disampaikan oleh Tri Aryani. The importance of Internet for education. The effect of Internet in education has been far-reaching and still developing in its Sweden. Instant access to wide variety of research information to help students learn. Nowadays, Internet access has created the potential for students to learn new material easily. The time students have access is limited. So, the teacher sometimes cannot give all the explanation needed. Therefore, Internet can help students to give more explanation. Internet has become the way of life. If the future of students working life, they will have use Internet, so it is wise for the teacher to give assignment which related to it. For example, teacher can ask students to give the assignment fill a mile. Internet has big impact on education. There are many positive things students and teacher can get from it. Oke, for number 1, bacain Tri soalnya. What is the topic of the text? What is topic of the Wow, good. What is the answer, Eva? The topic of the text is the importance of the Internet for education. This really? Real. Good job. Give applause. Eva, I will give you point for this one. You have give the question right. The two. Eva. Okay, next for number 2. What is the reader opinion about the topic? Come on. The reader believes that the Internet has a significant and positive impact on education, enhancing student learning experience. Oke, jadi menurut Wahyu, good job Wahyu, give applause for Wahyu. Kita langsung
membuat ini aja deh, kelompok aja deh ya. Untuk pembelajaran secara diferensiasi, Ibu pengen kalian membuat kelompok. Mau Ibu yang buat atau kalian yang buat? Oh, kalian yang buat. You have the yang cocok sesuai dengan kemampuan masing-masing? Ya, jadi kalian udah tahu yang cocok dengan saya, sesuai dengan kemampuan saya, kalian udah tahu ya? Oke, sekarang please change your duduknya, silahkan diceng berdasarkan kelompok yang udah kalian pilih. Sudah anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Have you enjoyed your chair? Udah enjoy belum? Sudah. Apa kalian sudah bisa, apa semuanya bisa lihat video yang ada di depan, layar yang ada di depan? Bisa lihat? Ibu akan ngasih dua contoh video. Kemudian setelah Ibu kasih contoh dua video itu, Ibu minta kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing untuk membuat text analytical exposition, dibuat di Canva, jadiin PPT, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, paham? Paham? Are you ready? Ready. Good. Oke, nak, what you're feeling after you see the video? Apa sih perasaan kalian setelah lihat video itu? Sedih. So, kita itu harus kontrol ya. Kontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan terhadap orang lain. Siapa tahu ucapan kita itu bisa menyakiti. Karena tadi di situ sampai ada yang terluka atau bahkan bunuh diri karena dia saking tertekannya gitu ya. Jadi kita semua harus koreksi ya, harus berhati-hati, harus berkoreksi ya, supaya kegiatan semua itu tadi tidak terjadi kepada kita ya. Ibu yakin anak-anak kelas 11 APHB semuanya baik. Oke, itu video yang pertama. Kemudian Ibu akan kasih kalian video yang kedua. There is an obvious point that more people speak Chinese, more nations have Spanish as their mother tongue, but realistically, English is the language of choice throughout the world today. It has become an international language due to being the language of trade, communication, science, and major international media. So is it really worth putting all that time, effort, and energy into learning English? Well, let's consider how English fluency might impact your own life. First and foremost, English opens new career opportunities. English is the dominant business language. It has become almost a necessity for people to speak English if they are to enter a global workforce. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often conducted in English. And many international companies expect employees to be fluent in English. Global companies such as Airbus, Daimler Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft have mandated English as their official corporate language. Therefore, the importance of learning English in the international marketplace cannot be understated, and one day you might land with a dream job. Here comes the second point. You can easily travel anywhere in the world.
Being able to speak English makes it easier to travel. Because English is spoken as a first or second language in so many different countries, it is always easy to find English speakers as well as printed information in English, especially at hotels and in areas frequented by tourists. In most hotels, at least one employee will speak English. This makes it easier for customers to get what they need and spend their money on. Moreover, you will find that some of your best interactions will be with the people on the streets, who are trying to sell you something, and people around. In short words, English will bridge the communication gap on your travels, and make traveling a breeze. This brings us to our third point. English gives you wider access to knowledge. Many universities and schools worldwide are offering an increasing number of courses taught exclusively in English. The English language gives students access to information and research. Since many of the top academic journals are published in English, students and academics need strong English reading and writing skills to better understand and take advantage of it. Moreover, for a research study or other publication to get sufficient attention, it should be published in English. In order to take advantage of a number of study opportunities and courses, English will be a necessity. Finally, speaking English gives you access to a world of entertainment. Many of the world's top films, books, and music are published and produced in English. Therefore, by learning English, you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a greater cultural understanding. If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. Watching movies and television programs in the English language is also a great and fun way to learn it. By concluding this lesson, we can say English is incredibly important for a whole range of reasons. Take the time to have fun learning English by listening to music, watching a movie, challenging yourself to games in English. There are so many opportunities to learn English while having fun. There's no excuse not to enjoy yourself, even if you have to learn grammar. Please subscribe to the channel and press the bell icon for future videos. Okay, bisa the video. What is the topic? Cerita tentang apa sih video itu? Jadi pembelajaran. Apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris? Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua ya, internasional ya. Bahasa internasional. Kemudian kalau kita pinter bahasa Inggris itu memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan siapapun yang ada di internasional ya, yang ada di dunia ya, khususnya di misalnya di Inggris, di Amerika ya. Jadi kita bisa punya banyak teman for another world, for another country. And then apalagi katanya belajar bahasa Inggris itu pentingnya? Katanya tadi banyak lagu-lagu bahasa Inggris yang bagus-bagus, yang ketika kita dengerin kan kita bisa tahu artinya. Ya misalnya itu lagunya sedih ya kita bisa ikut dengan mengikuti alur lagunya. Kalau seneng ya bisa. Kemudian pentingnya belajar bahasa Inggris juga katanya kita bisa mudah buat nyari pekerjaan. So, apa kalian interest untuk study English for more? Yes. Really? Yes. Good. So, now please buat itu tadi ya. Buat teks analytical berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusi buatnya di Canva. Ya. Oke. Silahkan cari topiknya dulu, diskusi mau ngambil topik apa, kemudian diskusikan, kemudian baru dibuat, didesain di Canva buat PPT ya. Silakan. Buatnya di HP aja kalau yang pakai HP. Kalau yang pakai laptop silakan buat di laptop. Good. Silakan ya nak ya. Diskusikan topiknya apa yang mau kalian pilih, yang mau kalian ambil. Nomor 1 siapa? I. You? Yes, I am.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. And everyone, my name is Firani. And my friend, my name is jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi Canva kelompok kami. Oke. Importance of environmental conservation. Environmental conservation is critical in today, more or very significant. Ecological change protecting our planet is essential for future generation. Oh, udah nggak ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompoknya Wahyu. The importance of environmental. Jadi pentingnya itu adalah education in environmental conservation is critical today for us very significant ecological challenge. Oke, good. Jadi menurut kelompoknya Aji, Trin, dan teman-teman, itu pentingnya pembelajaran secara kritikal atau berpikir secara kritikal ketika kita pembelajaran ada di kelas gitu. Apa kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Aji dan Trin. Oke, thank you. And then selanjutnya maju yang nomor 2 siapa? Silahkan Tamis, yours. Wahyu, ayo silahkan, kalian adalah kelompok terakhir. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mempresentasikan hasil Canva kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pembaca. The importance of renewable energy in production. The transition to sustainable energy so crucial for a sustainable. Oke, next. Good job. Give applause, my friend. Okay, for this is presentation. Any question, my student? For this is group? Oke, Okta. For grupnya Okta. Oke, silakan. Apa sih energi terbarukan itu? Apa sih energi yang diterbarukan atau diperbaharui? Reference opinion. Investing in renewable energy is essential for reducing greenhouse gas emissions and combating climate change. Oke, good. Dan dari kami, mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelas. Oke, sekarang kita evaluasi ya. Evaluasi presentasi kita hari ini. Silahkan dari kelompok mana mau ngevaluasi kelompok mana. Yuk. Kelompok yang terakhir itu sudah bagus karena moderator sama ininya sudah, penempatannya sudah bagus dan bacanya sudah bagus juga. Jadi intinya analytical exposition itu adalah sebuah materi yang dibuat untuk
membuat orang lain itu setuju terhadap pendapat kita. Jadi kita itu harus kuat, harus percaya diri ketika kita menyampaikan pendapat kita tentang suatu masalah seperti itu ya. Gimana semuanya paham? Oke, good. Setelah ini Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Hari ini kita belajarnya tentang apa? Oke, Tri Aryani silahkan. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini itu materinya tentang bagaimana pendapat kita itu disetujui oleh teman-teman. Ada lagi, Reva? Trisna, silahkan. Oke, Trisna. Edukasi tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Edukasi tentang belajar bahasa Inggris melalui teks analytical exposition. Oke, good. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi. Refleksi itu gimana sih perasaan kalian setelah belajar bahasa Inggris, khususnya ketika pembelajaran analytical exposition kita pada hari ini ya anak-anak. Apa kalian senang? Apa kalian bosan? Kalian bisa tulis berdasarkan perasaan kalian masing-masing. Oke, silahkan ditulis di sticky note ini, nanti kemudian ditempel di depan ya. Ada lagi yang masih belum menempel? Sudah semua? Oke, good. Ibu baca satu ya. Hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan dan membuat kalian lebih belajar secara variasi. Masya Allah, keren banget. Kemudian ada lagi ini happy, very interesting with this situation. Jadi kalian seneng ya pembelajaran dengan cara seperti ini ya, nggak monoton ya. Oke. Itulah materi kita pada hari ini. Alhamdulillah kalian semua bisa senang, bisa happy dengan pembelajaran kita hari ini. Dan materi yang akan datang itu kita akan belajar tentang how to make something or how do something. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita buat. Kalian bisa pikir itu materinya tentang apa ya? Silahkan dipikirkan. Minggu yang akan datang kita akan belajar dan Ibu akan tanyakan. Oke, my student, well class, you have done this study for your good job. Thank you for your nice attention and then see you next week. Mudah-mudahan minggu depan pembelajaran kita akan lebih baik lagi supaya ilmu yang kalian dapat juga terus meningkat dan khususnya kalian juga bisa ilmu bahasa Inggrisnya, pembelajaran bahasa Inggrisnya, berbicara bahasa Inggris juga bisa lebih upgrade lagi ya anak-anak. Terima kasih. I say thank you. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk kita semua. Oke, thank you. See you for next week. I close by saying Alhamdulillah and then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you nak. Assalamualaikum. Okay, my student, before we start our study, let's pray together. And Wahyu, please lead us to pray, ya. Now, please. Berucap dalam hati doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Morning, How are you today? We will singing Indonesia Raya. Please three to front of the class to lead our singing. Stand up, please. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya. Now I will check your coming. Who doesn't come today? Anybody's not come? Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Wow, good. Mindfulness to make your focus on our listen today, on our study today. This is the mindfulness. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Finish what you're feeling today. You make relax. The next material I will ask you to next. To last week we learned about our material. What is our material last week? Okay. The question for number 1 is: do you agree that smoking should be banned? Okay, Ria. Why? Why you agree with this question? With this opinion? Karena rokok itu berbahaya bagi kita. Okay, good. Anybody's? No? Anybody's a reason? Okay. So what is give the conclusion about our material last week? Siapa yang mau ngasih kesimpulan materi minggu lalu? The conclusion is last week we was study about agree or disagree with other opinions. Okay, good. Give applause with Oka. To Oka, applause. Oke, my student, jadi Ibu akan ngasih tahu ke kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan TIFES serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan, mengevaluasi, kemudian menyusun laporan dan mempresentasikan teks analytical exposition secara berkelompok dan mandiri. Okay, my student, I will show you the video. Please, silahkan lihat dan perhatikan dan nanti tanggapi ya. A journey through a world of land and sea. Okay, according to the video above, what is the video about? Setelah kalian melihat video tadi, menurut kalian tadi itu videonya tentang apa sih? Apakah itu video yang bagus? Yes. Are you enjoy? Yes. Oke, silahkan yang bisa jawab nomor 1. What is the video about? Oke, Tri Aryani. Answer: Jungkook looks interesting in this performance due to his dynamic dance moves. Facial expression, strong vocal delivery, and the way he adjusts with the audience, creating an impressive experience. Oke, good. Jadi kata Tri, itu video itu tadi membuat penonton itu tertarik buat nonton laga Piala Dunia ya, yang kemarin ada di mana? Di Qatar. Oke, good. Thank you, Tri. And then for the next question, what is the aim of content creator make the video? Apa sih tujuan content creator itu bikin video itu tadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Munir, please.
Stand up. The aim of the content creator is that is to show Chris Jungkook the lead analysis his performance daily answer in brief about the next him certificate performer. Oke, good. Give applause for Munir. Jadi menurut Munir video tadi itu apa sih tujuannya konten kreator kok buat video seperti itu supaya penonton itu interest buat nonton. Oh, di situ kan tadi ada Jungkook ya. Pasti pendukungnya Jungkook, penggemarnya Jungkook suka ya. Sehingga viewersnya bisa banyak ya. Oke, thank you Munir. And then based on the video, what are the reason Jungkook interesting in his performance? Apa sih? Siapa sih yang bisa jawab nomor 3? Anybody know? Nothing? Hah? Nggak ada ya? Oh, nggak tahu ya. Kira-kira Jungkook itu kenapa sih kok bikin interesting di performa itu? Kenapa? Karena Jungkook itu kan penggemarnya banyak, ya kan? Sehingga kenapa di kegiatan festival atau Piala Dunia di Qatar kemarin itu milih Jungkook karena itu tadi penggemarnya Jungkook itu banyak ya, sehingga kegiatan itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, good my student. Apa sih hubungannya yang tadi tentang analytical exposition? Nah, analytical exposition adalah analytical itu artinya examining and then looking at something carefully, artinya adalah suka memeriksa, menguji suatu kasus. Jadi itu tujuannya kalian, misalnya ada sebuah masalah, kemudian kalian gali, kalian berikan opini menurut pendapatnya masing-masing. Jadi itu adalah analytical exposition, memberikan pendapat atau argumen kepada kasus yang ada, seperti itu. Paham? Paham, good. And then, please, Tri Aryani untuk maju ke depan untuk kita. Ibu punya LKPD buat kalian ya. Ini nanti Tri Aryani membaca teks analytical exposition, contoh teks analytical exposition. Kemudian nanti Tri Aryani bakal nanya nih, ya, bakal nanya tentang dari teks itu nanti isinya Tri Aryani bakal nanya, kemudian nanti yang bisa jawab bakal ibu kasih tambahan nilai ya. Oke, Tri Aryani please come on here. Hah? Ini nggak usah ya, ini aja dari sini. Oke, mari kita simak teks yang disampaikan oleh Tri Aryani. The importance of Internet for education. The effect of Internet in education has been far-reaching and still developing. It has spread instant access to wide variety of research information to help students learn. Nowadays, Internet access has spread the potential for students to learn new material easily. The time students have a choice is limited. So, the teacher sometimes cannot give all the explanation needed. Therefore, Internet can help students to give more explanation. Internet has become the way of life. In the future of students working life, they will have use Internet, so it is wise for the teacher to give assignment which related to it. For example, teacher can ask students to give the assignment fill a mile. Internet has big impact on education. There are many positive things students and teacher can get from it. Oke, for number 1, bacain Tri soalnya. What is the topic of the text? What is topic of the Wow, good. What is the answer, Eva? The topic of the text is the importance of the Internet for education. That's really? Real. Good job! Give applause!
point for this one. You have give the question right. The true. Reva. Okay, next one number 2. What is the reader opinion about the topic? Come on. The reader believes that the internet has a significant and positive impact on education, enhancing student learning experience. Oke, jadi menurut Wahyu, good job Wahyu, give applause for Wahyu. Kita langsung buat ini aja deh, kelompok aja deh ya. Untuk pembelajaran secara diferensiasi, Ibu pengen kalian membuat kelompok. Mau Ibu yang buat atau kalian yang buat? Kita. Oh, kalian yang buat. You have the yang cocok sesuai dengan kemampuan masing-masing? Ya, jadi kalian udah tahu yang cocok dengan saya, sesuai dengan kemampuan saya, kalian udah tahu ya? Oke, sekarang please change your duduknya, silahkan diceng berdasarkan kelompok yang udah kalian pilih. Sudah anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Have you enjoyed your chair? Udah enjoy belum? Sudah. Apa kalian sudah bisa, apa semuanya bisa lihat video yang ada di depan, layar yang ada di depan? Bisa lihat? Ibu akan ngasih dua contoh video. Kemudian setelah Ibu kasih contoh 2 video itu, Ibu minta kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing untuk membuat text analytical exposition, dibuat di Canva, jadiin PPT, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, paham? Paham? Are you ready? Ready. Good. Oke, nak, what you're feeling after you see the video? Apa sih perasaan kalian setelah lihat video itu? Sedih. So, kita itu harus kontrol ya. Kontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan terhadap orang lain. Siapa tahu ucapan kita itu bisa menyakiti. Karena tadi di situ sampai ada yang terluka atau bahkan bunuh diri karena dia saking tertekannya gitu ya. Jadi kita semua harus koreksi ya, harus berhati-hati, harus berkoreksi ya, supaya kegiatan semua itu tadi tidak terjadi kepada kita ya. Ibu yakin anak-anak kelas 11 APHP semuanya baik. Oke, itu video yang pertama. Kemudian Ibu akan kasih kalian video yang kedua. There is an obvious point that more people speak Chinese, more nations have Spanish as their mother tongue, but realistically, English is the language of choice throughout the world today. It has become an international language due to being the language of trade, communication, science, and major international media. So is it really worth putting all that time, effort, and energy into learning English? Well, let's consider how English fluency might impact your own life. First and foremost, English opens new career opportunities. English is the dominant business language. It has become almost a necessity for people to speak English if they are to enter a global workforce. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often conducted in English. And many international companies expect employees to be fluent in English.
Global companies such as Airbus, Daimler Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft have mandated English as their official corporate language. Therefore, the importance of learning English in the international marketplace cannot be understated, and one day you might land with a dream job. Here comes the second point. You can easily travel anywhere in the world. Being able to speak English makes it easier to travel, because English is spoken as a first or second language in so many different countries. It is always easy to find English speakers, as well as printed information in English, especially at hotels and in areas frequented by tourists. In most hotels, at least one employee will speak English. This makes it easier for customers to get what they need and spend their money on. Moreover, you will find that some of your best interactions will be with the people on the streets, who are trying to sell you something, and people around. In short words, English will bridge the communication gap on your travels and make traveling a breeze. This brings us to our third point. English gives you wider access to knowledge. Many universities and schools worldwide are offering an increasing number of courses taught exclusively in English. The English language gives students access to information and research. Since many of the top academic journals are published in English, students and academics need strong English reading and writing skills to better understand and take advantage of it. Moreover, for a research study or other publication to get sufficient attention, it should be published in English. In order to take advantage of a number of study opportunities and courses, English will be a necessity. Finally, speaking English gives you access to a world of entertainment. Many of the world's top films, books, and music are published and produced in English. Therefore, by learning English, you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a greater cultural understanding. If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. Watching movies and television programs in the English language is also a great and fun way to learn it. By concluding this lesson, we can say English is incredibly important for a whole range of reasons. Take the time to have fun learning English by listening to music, watching a movie, challenging yourself to games in English. There are so many opportunities to learn English while having fun. There's no excuse not to enjoy yourself, even if you have to learn grammar. Please subscribe to the channel and press the bell icon for future videos. Okay, bisa the video. What is the topic? Cerita tentang apa sih video itu? Jadi pembelajaran. Apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris? Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua ya, internasional ya. Bahasa internasional. Kemudian kalau kita pinter bahasa Inggris itu memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan siapapun yang ada di internasional ya, yang ada di dunia ya, khususnya di misalnya di Inggris, di Amerika ya. Jadi kita bisa punya banyak teman for another world, for another country. And then apalagi katanya belajar bahasa Inggris itu pentingnya? Katanya tadi banyak lagu-lagu bahasa Inggris yang bagus-bagus, yang ketika kita dengerin kan kita bisa tahu artinya. Ya misalnya itu lagunya sedih ya kita bisa ikut dengan mengikuti alur lagunya. Kalau seneng ya bisa. Kemudian pentingnya belajar bahasa Inggris juga katanya kita bisa mudah buat nyari pekerjaan. So, apa kalian interest untuk study English for more? Yes. Really? Yes. Good. So, now please buat itu tadi ya. Buat teks analytical berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusi buatnya di Canva. Ya. Oke. Silahkan
cari topiknya dulu, diskusi mau ngambil topik apa, kemudian diskusikan, kemudian baru dibuat, didesain di Canva buat PPT ya. Silakan. Buatnya di HP aja kalau yang pakai HP, kalau yang pakai laptop silakan buat di laptop. Good. Silakan ya nak ya. Diskusikan topiknya apa, yang mau kalian pilih, yang mau kalian ambil. Nomor 1 siapa? You? Yes, I am. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. And everyone, my name is Arani. And my friend, my name is Oke, jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi Canva kelompok kami. Oke. Importance of environmental conservation is critical in today. More costly very significant. Ecological challenge protecting our planet is essential for future generation. Oh, udah nggak ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompoknya Wahyu. The importance of environmental. Jadi pentingnya itu adalah education in environmental conservation is critical today for us very significant ecological challenge. Oke, good. Jadi menurut kelompoknya Aji, Trin, dan teman-teman, itu pentingnya pembelajaran secara kritikal atau berpikir secara kritikal ketika kita pembelajaran ada di kelas gitu. Apa kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Aji dan Trin. Oke, thank you. And then selanjutnya maju yang nomor 2 siapa? Silahkan Tamis, yours. Wahyu, ayo silahkan, kalian adalah kelompok terakhir. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mempresentasikan hasil Canva kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pembaca. The importance of renewable energy in production. The transition sustainable energy so crucial for a sustainable. Oke, next. Good job. Give applause, nice man. Oke, for this is presentation. Any question, my student? For this is group. Oke, Okta. For grupnya Okta. Oke, silakan. Apa sih energi terbarukan itu? Apa sih energi yang diterbarukan atau diperbaharui? Students' opinion. Investing in renewable energy is essential for reducing greenhouse gas emissions and combating climate change. Oke, good. Dan dari kami, mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas. Oke, sekarang kita evaluasi ya. Evaluasi presentasi kita hari ini. Silahkan dari kelompok mana mau ngevaluasi kelompok mana. Yuk.
kelompok yang terakhir itu sudah bagus karena moderator sama ininya sudah penempatannya sudah bagus dan pembelajarannya sudah bagus juga. Jadi intinya analytical exposition itu adalah sebuah materi yang dibuat untuk membuat orang lain itu setuju terhadap pendapat kita. Jadi kita itu harus kuat, harus percaya diri ketika kita menyampaikan pendapat kita tentang suatu masalah seperti itu ya. Gimana semuanya paham? Oke, good. Setelah ini Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Hari ini kita belajarnya tentang apa? Oke, Tri Aryani silahkan. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini itu materinya tentang bagaimana pendapat kita itu disetujui oleh teman-teman. Ada lagi, Reva? Trisna, silahkan. Oke, Trisna. Edukasi tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Edukasi tentang belajar bahasa Inggris melalui teks analytical exposition. Oke, good. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi. Refleksi itu gimana sih perasaan kalian setelah belajar bahasa Inggris, khususnya ketika pembelajaran analytical exposition kita pada hari ini ya anak-anak. Apa kalian senang? Apa kalian bosan? Kalian bisa tulis berdasarkan perasaan kalian masing-masing. Oke, silahkan ditulis di sticky note ini, nanti kemudian ditempel di depan ya. Ada lagi yang masih belum menempel? Sudah semua? Oke, good. Ibu baca satu ya. Hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan dan membuat kalian lebih belajar secara variasi. Masya Allah, keren banget. Kemudian ada lagi ini happy, very interesting with this situation. Jadi kalian seneng ya pembelajaran dengan cara seperti ini ya, nggak monoton ya. Oke. Itulah materi kita pada hari ini. Alhamdulillah kalian semua bisa senang, bisa happy dengan pembelajaran kita hari ini. Dan materi yang akan datang itu kita akan belajar tentang how to make something or how do something. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita buat. Kalian bisa pikir itu materinya tentang apa ya? Silahkan dipikirkan. Minggu yang akan datang kita akan belajar dan Ibu akan tanyakan. Oke, my student, well class, you have done this study for your good job. Thank you for your nice attention and then see you next week. Mudah-mudahan minggu depan pembelajaran kita akan lebih baik lagi supaya ilmu yang kalian dapat juga terus meningkat dan khususnya kalian juga bisa ilmu bahasa Inggrisnya, pembelajaran bahasa Inggrisnya, berbicara bahasa Inggris juga bisa lebih upgrade lagi ya anak-anak. Terima kasih. I say thank you. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Thank you. See you for next week. I close by saying Alhamdulillah and then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sampailah pada sesi pasca observasi kali ini dalam kegiatan pengamatan secara langsung atau observasi secara langsung di kelas 11 APHP bersama dengan Miss Neti. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Miss? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Miss. Jadi di kegiatan pasca observasi kali ini saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang, mengobrol beberapa hal
khusus pada suatu kegiatan yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Pada saat observasi kemarin, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang saya kemarin, saya ingin bertanya, kira-kira boleh tidak Bu? Saya bertanya tentang pas awal kegiatan observasi kemarin. Ya Bu, boleh, silakan. Baik, untuk yang pertama, kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan observasi itu apa Bu? Ya begini Bu, karena perasaan saya Bu ya, karena kan itu pertama kali bagi saya diobservasi, jadi saya merasa gugup, kemudian tegang juga ketika mengajar, takut salah, tapi alhamdulillah saya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, kalau sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu bisa ceritakan kembali ya Bu ya, area pengembangan apa nih yang di dalam kelas kemarin? Kan kemarin kita sudah itu sudah mengatakan beberapa area pengembangan yang akan ditampilkan di observasi tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih yang Ibu akan lakukan di kelas tersebut? Oke, baik Bu. Untuk area yang saya kembangkan adalah pada saat proses diskusi. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama membuat RPP, rencana pembelajaran, kemudian RPP-nya itu berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa, kemampuannya Bu. Jadi dipisah berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi RPP-nya berdiferensiasi, begitu integritas sama KSE ya Bu ya. Nah, berikutnya ya Bu ya, bisa Ibu ceritakan kembali pada proses pembelajaran yang pernah Ibu laksanakan kemarin di kelas 11 APKP tersebut? Ya Bu, kemarin alhamdulillah sesuai dengan perencanaan ya Bu. Kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Dari sini saya juga mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi dan selanjutnya sesuai yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa pengamatan atau proses penilaian dilakukan pada saat anak itu berdiskusi. Saya merasa kurang puas Bu, karena pada proses diskusi ada beberapa anak yang kurang aktif ya Bu ya, dalam diskusi kemarin. Jadi bisa dikatakan masih 90% ya Bu ya. Tingkat kepuasannya nih. Kira-kira menurut Ibu ya, bagaimana cara agar siswa itu aktif dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan membagi kelompok ya Bu, setiap gaya belajar anak mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih, biar mereka aja gitu Bu yang memilih kan. Itu sih Bu, itu sesuai dengan gaya belajar anak yang tadi itu yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa RPP Ibu itu sudah terintegritas sama KSE juga, berdiferensiasi juga, ya Bu ya. Baik. Lalu apa proses pembelajaran kemarin sudah menggunakan dari pembelajaran PBL ya Bu ya? Kemarin itu kalau tidak salah sudah menggunakan PBL. Menurut Ibu bagaimana nih yang sudah muncul nih di PBL tersebut? Ibu alhamdulillah menurut saya pembelajaran kemarin itu sudah menggunakan PBL. Sudah terlaksana ya Bu. Di sintak-sintaknya juga sudah terlaksana, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran itu dengan senang. Mereka gembira Bu belajar itu. Ini juga catatan saya sih, catatan saya di sini bahwa Ibu itu sudah sesuai mulai dari role modelnya dan cita-citanya juga sudah muncul, terus anak-anak itu sudah mulai diskusi secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Terus ada sesi tanya jawab juga ya Bu ya, dan pertanyaan, pertanyaan anak juga. Nah, selanjutnya ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya menurut Ibu dalam kegiatan tersebut itu, dalam kegiatan observasi kemarin kita dan kita laksanakan kemarin, ada nggak sih Bu hambatan-hambatannya? Menurut saya itu kemarin itu ada beberapa hambatan. Mungkin karena saya kurang begitu maksimalkan anak-anak saya, hanya memberikan batasan saja siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lainnya nyaman-nyaman saja, maksudnya kayak tenang aja gitu. Jadi anak itu ada beberapa tadi yang sebelumnya Ibu katakan bahwa ada beberapa anak yang aktif, ya Bu ya. Jadi itu alasan atau hambatan-hambatannya. Kira-kira hambatannya, menurut Ibu nih waktunya itu udah termasuk hambatan bukan Bu? Kemarin kita kayak persiapan proyek. Iya, kurang menurut saya kurang persiapannya juga waktunya. Kurang persiapan dari saya itu tadi.
gangguan gara-gara penyiapan LCD ya Bu ya. Mungkin itu persoalan tentang siswa juga yang tidak aktif, terus terkait hambatan yang terjadi, kira-kira nih ya Bu ya, ada hambatan pasti kita udah punya solusinya menurut Ibu. Solusinya apa sih Bu? Menurut saya, rencana saya Bu, solusinya untuk hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan lebih luas bagi kepada peserta didik, dan saya dengan cara mungkin langsung untuk menunjuk, kemudian biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapat. Baik. Jadi peserta didik itu diberikan kesempatan langsung ya Ibu ya, diberikan kesempatan langsung oleh Ibu, tadi Ibu tunjuk anak tersebut secara langsung biar semua anak itu merasakan di depan ya Bu. Iya, merasakan itu dan aktif semua Bu. Iya, nah untuk masalah waktu mungkin saya akan sebelum dari ini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu, minta tolong kepada TU untuk mempersiapkan sehingga apa yang dipersiapkan sudah dari awal sudah ada proyektornya ataupun persiapan-persiapan yang lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran supaya bisa berjalan dengan kondusif dan waktunya tidak terbuang sia-sia. Baik, itu sudah bagus sekali sih Bu, mulai dari cari hambatannya, Ibu mendasar tentang hambatan-hambatannya, terus Ibu mendapatkan solusinya juga, itu menurut saya sudah bagus sekali ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran, tadi Ibu katakan bahwa Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu mulai dari LCD-nya pada saat sebelum proses pembelajaran atau pagi-pagi Ibu berangkat pagi dan LCD sudah sudah ada di kelas dan Ibu juga banyak minta tolong ke TU atau ke siapa bapak ibu guru yang ada di sekolah kan ya Bu ya. Nah untuk evaluasi berikutnya yang Ibu ini yang sangat luar biasa kemarin yang ketika saya amati, jadi memang catatan berdasarkan hasil perbincangan kita hari ini, observasi kita hari ini, alhamdulillah sudah tampak ya Bu ya, sudah tampak semua mulai dari tujuan pembelajarannya, terus efek diferensiasi, terus sudah terintegrasi dari PSE, terus mulai PBL juga, sintak-sintaknya juga sudah muncul. Menurut saya itu sudah bagus ya Bu ya. Cuma tadi ada solusi-solusinya, semoga dari hambatan dan solusi Ibu dari itu bisa diterapkan secara secepatnya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya.